Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Pancasila Menjadi Ideologi Negara, yang diampu oleh Ibu Yori Hardayani, SIP MSI. Adapun anggota kelompok dari kelompok 4 yaitu yang pertama Valensia Maria Simanjuntak, yang kedua Kevin Jonathan Sialagan, yang ketiga Sinta Maria Lumban Toruan, yang keempat Lilis Sartika Sihombing, yang kelima Pascalita Putri Sigiro, dan yang terakhir Togi Marita Sitorus. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Togi Marita Sitorus. Apa itu ideologi? Ideologi merupakan Yunani, ideos dan logos, yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasarkan kepada pengetahuan. Arti dari Pancasila menjadi ideologi negara. Pancasila menjadi ideologi negara adalah Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, serta menjadi tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Farhan. Memperkukuh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Dan yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Dan yang keempat, bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Dan yang kelima, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Dan yang keenam, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya ada juga unsur-unsur yang dapat mempengaruhi ideologi Pancasila menjadi dasar negara. Yang pertama, unsur keyakinan, dan yang kedua, unsur mitos, dan yang ketiga, unsur loyalitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, kepada Kevin Sialagan, dipersilahkan. Peran ideologi bangsa dan negara. Yang pertama, menentukan ekstensi negara. Tanpa ideologi suatu negara akan kehilangan arah, tujuan, dan strategi mewujudkan memberi gambaran mengenai masyarakat negara. Yang ketiga, alat mempersatukan bangsa. Ideologi dapat diterima oleh berbagai pihak karena didasarkan pada pemikiran rasional dan sistematis. Yang keempat, kepastian tentang masa depan bangsa. Ideologi berisi cita-cita dan harapan mengenai masa depan bangsa dan negara. Selanjutnya dengan saya, Cinta.
Peran ideologi bagi bangsa dan negara. Patokan bagi warga negara dalam berperilaku. Ideologi berisi nilai-nilai bagaimana semestinya warga negara bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengendali konflik sekaligus integratif. Ajaran dan nilai-nilai dasar dalam ideologi dapat digunakan untuk mengendalikan konflik, baik yang terjadi dalam diri sendiri maupun dengan orang lain, sekaligus akan tercipta integrasi. Peran ideologi bagi bangsa dan negara sebagai suatu lensa, cermin, dan jendela dari suatu bangsa dan negara. Peran ideologi sebagai lensa. Dengan ideologi, seseorang dapat melihat dunia bangsanya. Yang kedua, peran ideologi sebagai cermin. Dengan ideologi, seseorang dapat melihat dirinya sendiri. Peran ideologi sebagai jendela. Dengan ideologi, orang lain dapat melihat diri bangsa dan negara pemilih ideologi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Lilis Sihombing. Bagi negara. Yang pertama, pada sila pertama tertulis ketuhanan yang Maha Esa. Itu dimaksudkan kepada masyarakat Indonesia untuk wajib memeluk agama yang dipercayai dan tunduk terhadap ajaran yang diajarkan oleh agama tersebut. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memiliki arti bahwa negara dan pemerintahan harus berlaku adil terhadap masyarakatnya dan mempunyai adab dalam memperlakukan siapapun tidak memandang suku, agama, ras, jabatan, dan status sosial. Pada sila ketiga ditulis Persatuan Indonesia, yang dimaksudkan supaya masyarakat Indonesia selalu bersatu teguh walaupun terdapat berbagai macam suku, agama, ras, dan kebudayaan seperti prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbagai macam tetap satu jua. Persatuan tersebut dimaksudkan agar Indonesia tidak terjajah seperti sebelumnya. Yang keempat, setelah itu di sila keempat juga tertulis kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam kalimat ini terdapat makna orang harus lebih mementingkan kepentingan negara dan masyarakat dan juga mengutamakan budaya musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama. Yang kelima, terakhir pada sila kelima dituliskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana yang bermakna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapat jaminan keadilan sosial dari negara dan pemerintah. Tujuannya agar rakyat merasa aman dan tentram. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih.